وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman Teluk Air Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Kajian kita Tafsir Al-Jalalain sampai di surah Al-Imran. Ayatnya ayat 37. Kita Fatihah terlebih dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Al-Imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المعراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kemarin kita sampai di ayat tentang Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam putranya Imran, ibunya namanya Hannah. Jadi Sayyidina Imran ini umurnya sudah tua, begitu juga istrinya Sayyidah Hannah. Kemudian minta keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapatlah Allah di akhir, maksudnya di usia-usia yang sudah tua, Allah mengkaruniakan anak. Sayyidah Hannah sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'atha qalat idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi ketika hamil
Sayyidah Hana bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya ya Allah, anakku ini kalau lahir sudahlah, pokoknya aku jadikan orang yang sudah aku hadiahkan untuk berkhidmah ke Baitul Maqdis saja. Pokoknya 100%, sudah tak usah nyari mikir-mikirin dunia, anak sudah aku hibahkan ke sana. Nazar kepada Allah, enggak untuk yang lain. Itu waktu hamil, karena waktu itu memang belum ada USG, jadi ternyata falamma wada'atha qalat rabbi ini wada'tuha unsa, ketika lahir baru ketahuan. Ketika lahir baru ketahuan, ya Allah, ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan, kata Hana. Kalau gitu enggak bisa lah, karena saya hibahkan untuk mengurus Baitul Maqdis itu harus seorang anak laki-laki. Ternyata Allah memberikan Sayyidah Hana anak perempuan, yaitu Sayyidina Imran. Anaknya perempuan ternyata, ya enggak bisa lah nazar itu ditunaikan. Nah, karena mestinya harusnya orang berkecimpung dengan masjid ya mestinya ya 100% di situ ya harus laki-laki. Nah, misalnya di situ tidur, di situ apa segala macam. Nah, akhirnya katanya, ya Allah, ternyata kami melahirkan seorang perempuan. Dan Allah tentu lebih tahu. Nah, bukan nggak perlu ngomong sebetulnya, tapi ini sekedar sebetulnya saja. Wallahu a'lamu bima wa'adat, Allah tahu, lebih tahu tentang apa yang akan dilahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tentu tidak sama seperti perempuan, ya. Laki-laki itu tentu tidak sama seperti perempuan. Allati wahabtu li anu yuksadu lil khidmah wa ya la tasbula li dha'fi wa li aurati wa auratiha wa ma ya'tariha minal haidi wan nahwi. Jadi tentu kalau laki-laki ya bisalah aku hebahkan, maksudnya ini laki-laki nggak sama dengan perempuan. Kalau perempuan ini tak bisa, ya Allah, macam mana untuk berkhidmat di sana? Nah, dia tidak, karena lemah, badannya lemah, untuk Baitul Maqdis itu butuh tenaga, harus. Kemudian aurat lagi perempuan, ya harus dijaga auratnya macam mana. Nah, kok dia harus aktif gini, dia perempuan nggak urus Baitul Maqdis gini, oh nggak bisa aurat lagi. Wa ma ya'tarihi minal haidi wan nahwi, dan juga perempuan ada haidnya dan lain sebagainya, ada hamilnya, ada melahirkan, ada nifasnya, ya nggak bisa lah gitu. Wa ini sama itu Maryam, dan sebenarnya aku beri nama Maryam. Jadi itu Sayyidah Maryam putranya Imran, ibunya bernama Hannah. Wa inni u'idzuhabika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya kepadamu, ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, al-madruj. Ada satu hadis kemarin terakhir kita sampaikan, ma min mauludin yuladu, ini kan doanya Sayyidah Hannah untuk putrinya, ya Allah, aku memohon perlindungan untuknya kepadamu agar dia dan keturunannya dijaga dari setan yang dirajam. Berkah di antara doa ini Allah kabulkan. Ma min mauludin, kata Rasulullah, yuladu illa masatu syaitan hina yulad fayastahilu sarihan min masyiya illa Maryama wabnaha. Jadi kata Rasulullah, tidaklah ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan, disentuh oleh setan. Makanya dia meraung, nangis, bergerak-gerak terus nangis, itu karena disentuh oleh setan. Fayasil sarihan, menjerit, min masyiya, dikarenakan sentuhan setan pada bayi tersebut. Illa Maryama wabna, kecuali Sayyidah Maryam dan anaknya. Siapa anaknya Sayyidah Maryam? Nabi Isa alaihissalam. Dua manusia yang ketika lahir tidak disentuh oleh setan. Makanya ketika lahir diazanin telinga kanan, qomatin telinga kiri, bacakan ayat kursi. Itu untuk menjaga, Ini bayi malam tak nangis, tak berhenti, ya kan? Banyak gangguan-gangguan seperti itu. Ini di dalam hadis ini sudah disebutkan di dalam hadis. Jadi tak heran. Nah, makanya jangan lupa bayi diazanin.
Dikomatin baca ayat kursi biar dia terjaga dari setan-setan. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Nah, inilah ayat yang sekarang. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima Sayyidah Maryam dari ibunya biqabulin hasanin dengan penerimaan yang bagus. Jadi walaupun anaknya perempuan tapi tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Niatnya yang bagus dari ibu, masalah ibu pas hamil niatnya bagus. Mudah-mudahan anakku pokoknya nanti sudah aku berjuang saja. Aku khidmatkan di masjid ini, pesantren ini, pokoknya dah. Tak usah ngurusin ini itu. Masya Allah, kayak gini nih. Diterima oleh Allah dengan penerimaan yang bagus. Wa ambata nabatan hasana ansaha bi khalqin hasan. Dan kemudian Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang bagus. Jadi tumbuh membesar ini dengan bagus. Wa kana tabutu fil yaumi kama yamutul mauludu fil am. Jadi menurut satu keterangan Sayyidah Maryam ini tumbuh membesar dalam satu hari seperti bayi-bayi yang lain tumbuh 1 tahun. Cepat perkembangan Sayyidah Maryam ini cepat. Ini yang dimaksud dengan fa'ambataha nabatan hasana, dan kami tumbuhkan Allah Subhanahu wa taala dan aku tumbuhkan nabatan hasana. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan Sayyidah Maryam dengan pertumbuhan yang bagus. Sampai begitu, dia tumbuh dalam 1 hari seperti bayi yang lain itu tumbuh dalam 1 tahun. Wah, apa tidak luar biasa itu? Wa atat biha ummuha al-ahbar sadanata Baitul Maqdis wa qalat dunakum hadin nadhirah wa tanabasu biha li'annaha bintu imamihim. Faqala Zakaria ana haqqu biha li'anna khalataha indi. Jadi ketika melihat Sayyidah Maryam begitu luar biasa, tidak seperti anak-anak bayi yang biasanya ya, maka para pemuka-pemuka agama di Baitul Maqdis, ahbar itu bisa dikasihkan semacam, kalau bahasa rahib, kalau diartikan semacam ya dibahasakan pendeta kayak kurang enak gitu. Kita bahasakan rahib aja, ahbar. Ya, pemuka-pemuka agama pada waktu itu datang ingin merawat, ingin menjaga, ingin mengayomi Sayyidah Maryam. Jadi kemudian sabanaudunakum hadhihi nadhirah fatanabasu. Pokoknya akhirnya mereka berebutan. Sudah pokoknya kami saja yang akan memelihara nih anak ini, mengasuh. Nah, saya biar kami yang ngasuh aja nih, biar saja. Sudah tinggalkan, biar kami aja yang ngasuh. Tak usah kalian berebutan orang-orang para pemuka-pemuka agama di Baitul Maqdis tadi. Karena juga kenapa? Karena Sayyidah Maryam ini juga adalah putri dari imam mereka. Jadi Sayyidina Imran itu imam di situ di Baitul Maqdis, pemimpin, bukan anak orang-orang sembarangan, anaknya imam mereka. Nah, jadi akhirnya mereka berebutan kami aja yang mengasuh. Kemudian faqala Zakaria ana ahaqqu biha li'anna khalataha indi. Kemudian ada Nabi Zakaria, ada ya. Di antara sekian banyak ini aku yang paling berhak, kata Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini yang mengasuh, bukan orang tuanya Sayyidah Maryam,
Tapi yang mengasuh siapa Nabi Zakaria ini kalau hubungannya dengan Sayyidah Maryam? Kata Nabi Zakaria, di antara kini semuanya saya yang paling berhak. Kenapa? Karena saudara ibunya itu ada sama aku, maksudnya istrinya. Jadi saudara ibunya, saudaranya Hana, ibunya Sayyidah Maryam itu ada bersamaku. Jadi aku yang paling berhak. Dia ikut khalahnya, dia ikut bibinya. Ya, kalau ikut dengan aku, kata Nabi Zakaria, ana haku biha li ana khalataha indi faqalu la hatta nattari'a. Oh, tak mau orang-orang. Tak mau, karena memang saking semangatnya ini berebut. Oh, pokoknya harus kami, harus saya aja yang masih. Sampai Nabi Zakaria bilang yang paling berhak, yang paling dekat ya saya lah. Wong bibinya sama saya jadi istri saya kok. Mestinya saya yang paling berhak. Orang-orang ini saking senengnya dengan Sayyidah Maryam ini, saking senengnya enggak bisa. Pokoknya kita diundi. Jadi nak mengasuh Sayyidah Maryam ini saking dia orang ini sukanya sama Sayyidah Maryam, sampai ada orang yang paling berhak Nabi Zakaria pun masih belum. Enggak lah, jangan dulu. Kita undi dulu, nah, baru. Tak puas dia kalau pakai gitu. Hatta nattari'a. Tidak, nanti sampai kita undi dulu. Fantalaku wa hum tis'atun wa isruna ila nahril Urdun wa alqau aklamahum. Kemudian mereka semuanya ini yang ingin berebutan nak ngasuh Sayyidah Maryam pergi. Jumlahnya mereka ada 29 orang yang ini nak rebutan nak ngasuh Sayyidah Maryam. Ini pemuka-pemuka agama nih, pemuka-pemuka agama, saking cintanya dia sama Sayyidah Maryam ini, orangnya luar biasa. Kemudian putrinya imam mereka. Akhirnya oke lah, kompak, oke kita undi dah. Nabi Zakaria pun tak ngotot, dia undi. Hanya mereka pergi, jumlahnya ada 29 orang. Ilah nahril Urdun, di sungai Urdun namanya. Walqau aklamahum ala anna man sabata qalamahu fil ma'i wa sa'ida fahuwa aula biha. Jadi dulu mereka tuh punya semacam pena, ya pena tapi tak macam gini lah. Itu kan made in Cina kan, tak macam Cina, Cina tuh. Jadi apa namanya? Mereka semuanya punya semacam pena gitu. Jadi perjanjiannya begini, nanti undiannya nih, pokoknya semua orang 29 orang ini melemparkan penanya ke sungai semuanya. Siapa yang penanya bisa timbul, ini tanpa rekayasa, maksudnya memang penanya tentu sama. Kalau enggak mereka ada pena pakai plastik, timbullah dia punya. Enak aja. Kalau zaman sekarang timbul semua pakai plastik tuh. Nah, jadi zaman dulu tidaklah, zaman dulu. Nah, jadi ya umumnya pena itu kalau dilempar ke air itu mesti tenggelam, kolam. Hanya mereka semuanya melemparkan penanya ke sungai itu. Ala annaman perjanjiannya wa alqa aklamahum, mereka melemparkan semua pena-pena mereka. Ala annaman sabata qalamuhu fil ma' wa sa'ida fa huwa aula biha. Jadi barang siapa yang nanti ketika dilemparkan penanya itu dia mau timbul, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Sayyidah Maryam tersebut. Dialah yang berhak. Maksud itu menunjukkan. Jadi ini mungkin semacam karomah juga lah, maksudnya ini karomah nih. Jadi di antara 29 ini nanti siapa yang dipilih Allah nih, itu nanti yang penanya tuh bisa biiznillah. Itu penanya kolamnya bisa timbul. Bukan karena ini made in mana ini terbuat dari fiber, ini dari plastik, ini dari ya gitu lain-lain lah. Ini insya Allah ini secara mukjizat ya atau karamah. Nah, itu sehingga dengan izin Allah salah satu nanti dari 29 pena ini yang dipilih oleh Allah itu akan timbul ke atas.
Terus setelah dilemparkan semua, gimana? Fatabata qalamu Zakaria fa'akhadha. Ternyata setelah dilempar semua, tengok siapa yang timbul. Timbul satu penanya. Siapa? Punya Nabi Zakaria yang timbul. Dia punya juga yang timbul. Akhirnya, ternyata aku punya juga yang timbul. Nabi Zakaria. Ya, akhirnya dia Nabi Zakaria menghasut Sayyidah Maryam. Itu kayak begitu. Itu orang kalau dicintai, Masya Allah. Kalau zaman sekarang, apa nih? Ya anak yatim, siapa yang nak ngasuh? Kalau rebutan macam gini kan bagus. Ini. Wa bana la ghurfatan bil masjidi bisullam la yas'adu ilayya ghairuh. Kemudian diasuhlah Sayyidah Maryam ini. Nabi Zakaria membangunkan satu kamar di masjid, ditempatkan di tempat yang tinggi, kamarnya di atas lah, kamarnya bangun di atas, dibikin kamar khusus. Babanya lagu berpatan dari masjid bisulam, naiknya pakai tangga, karena di atas. La yasudilaya ghairu, yang tidak ada yang naik ke atas kecuali Nabi Zakaria alaihissalam khusus. Itu betul-betul dijaga Sayyidah Maryam, anak perempuan Bu, jaga yang bagus. Tengok macam mana Sayyidah Maryam ini betul-betul dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tak semua orang, tak ada yang naik ke atas kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Orang lain tak bisa masuk. Jangan anak perempuan bonceng sana, bonceng sini, balik malam, jangan, habis. Zaman sekarang nih, orang tua harus cerdas. Orang tua harus cerdas, ya. Jangan sampai anak cucu kita ini ya melakukan hal-hal yang terkeji. Tidak baik, apalagi naudzubillah sama naudzubillah pacaran sampai berzina, naudzubillah sampai melahirkan anak zina. Jangan sampai naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jaga kita semuanya, anak kita, turunan kita semuanya, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang nasabnya paling bersih. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah. Sama sekali tidak pernah tersentuh oleh zina. Nyerempet-nyerempet zina pun tidak ada. Rasulullah. Apalagi sampai anak zina. Ya bapaknya yang salah sama mamanya. Anaknya yang nggak tahu apa-apa, namanya dia. Tetapi itu jadinya mencoreng nasab keturunan sampai ke bawah. Dijaga baik-baik, anak perempuan dijaga. Tengok Sayyidah Maryam dijaga betul oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jangan mudah percaya sama kawan-kawannya. Kadang-kadang kucingnya kalau depan tuan dia tidur dia. Ada ikan depan dia macam tak doyan, tidur dia. Tuannya dia pergi sana cop, habis. Ini hati-hati, jangan sampai. Karena apalagi anak perempuan, sesuatu yang hilang itu tak akan pernah bisa balik lagi. Jaga betul-betul. Dan aib itu akan terbawa sampai hari kiamat. Maksudnya aibnya tuh, Rasulullah bagaimana kata Rasulullah SAW? Jadi Rasul ini adalah sebagus-bagus nasab di alam dunia ini. Karena sama sekali tidak tersentuh oleh perzinahan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dijaga. Kemudian setelah dibangunkan kamar khusus, ya pakai tangga, Sayyidah Maryam tinggallah di situ. Wa kana yahdiya bi aqiya wa syurbiha wa duhna fa yajid wa inda faqiyatas syita fis sayf wa faqiyatas sayf fis syita. Jadi Nabi Zakaria ini time jam makan ngantar makanan.
Jam berapa makan, sampai kayak gitu jangan anak perempuan. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ini betul anak imamnya, anak pemimpinnya, jaga betul. Makan, nanti datang lagi antar makan lagi, pas jam makan datang antar makan. Dan ketika Nabi Zakaria alaihissalam naik mengantar makanan, itu ada satu keajaiban yang timbul. Ya, ada satu keajaiban. Apa keajaibannya? Jadi Nabi Zakaria itu menemukan buah-buahan musim kemarau ditemukan di waktu musim semi gitu. Misalnya kalau sekarang ini apa kita sekarang rambutan kita tak ada nih. Ini tak ada rambutan berbuah nih. Tiba-tiba kok ada rambutan? Dari mana? Tak ada pun rambutan sekarang itu buah umpamanya buah. Kemudian ketika di waktu semi ditemukan pula buah-buahan di waktu kemarau. Mana pokok mana yang buah nih? Tak ada, tak mungkin. Tapi kok ada di sini? Tengok, ini satu keajaiban dan memang betul-betul terjadi. Apa enggak masuk? Enggak masuk akal. Tapi itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk akal macam mana? Dan itu ketika terjadi kepada para wali-wali Allah disebut dengan karamah. Nah, kalau keajaiban terjadi kepada nabi-nabi, para rasul namanya mukjizat. Nah, jadi itu terjadi kepada Sayyidah Maryam. Kepada Sayyidah Maryam. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa kaffalaha Zakaria fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasanan wa kaffala Zakaria kullama dakhala alayya Zakaria al-mi'rab wajada 'inda rizqa. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam tadi, di ruangan tadi yang dibikin oleh Zakaria, wajada inda rizqa. Nabi Zakaria menemukan di situ ada rizki. Apa tuh rizkinya? Buah-buahan. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan buah-buahan. Buah-buahannya pun bukan, kalau umpamanya pas musim durian ketemu durian biasalah, ya kan? Mungkin ada orang yang ngantar, tak heran. Pas musim rambutan, ada rambutan, tak heran lah. Ini tidak kebalikan. Karena kemudian Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryam anna laki hadza? Wahai Maryam, engkau dapat dari mana ini? Buah-buahan ini dari mana? Kok bisa ada datang sini? Yang naik kan cuma aku, istilahnya. Yang naik kan cuma Nabi Zakaria. Kalau ini terus ada buah aneh. Lagi buah-buahannya tidak musimnya kok ada. Tanya Nabi Zakaria, qalat huwa min indillah. Kata Sulaiman, buah-buahan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontan. Bayangkan, tanpa sebab. Tapi itu bisa terjadi. Kontan tanpa sebab. Bayangkan, Bang. Itu memang suatu yang sangat-sangat aneh, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kalau kita pakai akal tak mungkin lah. Ada orang dikurung di kamar, dibiarkan, dia tak kasih makan, kok gemuk? Tiap tengok, buka pintu, dia tengok, ada makanan, padahal gemuk, tak pernah dibuka, tak pernah. Niat dia biar dia kelaparan, kok tambah gemuk. Allah kasih makan kontan. Itu sebenarnya bisa terjadi, tapi kenapa ya kadang-kadang kok susah kita nak meyakini itu. Nah, ini Sayyidah Maryam ini betul-betul terjadi kayak kontan. Gak ada siapa datang, ada tahu-tahu kebuah itu ada. Dan ini hal-hal yang mungkin terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dalil kalau karomah itu ada, hal-hal seperti ini itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin, bukan tak mungkin, tahu ada. Mungkin. Itu karena kedekatan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Falamma dakhala 'alaiha kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Rezeki itu, ibu-ibu, bapak-bapak, itu terserah Allah, bukan terserah kita. Rezeki itu terserah Allah, bukan hebatnya kita kerja. Hebat karena kerja rajin dah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi rezeki itu bukan terserah kita. Rezeki itu terserah Allah. Jelas wa innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan. Allah lah pokoknya urusannya tuh. Nah. Wa min indillah ya'tini bihi minal jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buah-buah ini dari surga, kata Sayyidah Maryam. Ya. Jadi anna lagi hadza qalat wa hiya saghir. Pada waktu itu Sayyidah Maryam itu masih umur kecil, Bu. Masih kecil Sayyidah Maryam, bukan sudah besar, sudah gadis tak. Pada waktu itu kejadiannya Sayyidah Maryam masih kecil. Masih kecil. Jadi min aina laki hadza qalat wa hiya saghira. Sayyidah Maryam waktu masih kecil, wa min indillah ya'tini bihi minal jannah. Allah memberinya untukku dari surga. Insyaallah. Jadi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab rizqan wasi'an bila ta'bah. Jadi Allah akan memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa ada hitungan, rezeki yang banyak tanpa penat. Tak penat tapi duit banyak, apa tak enak? Tak penat duitnya banyak. Itu Allah punya kuasa. Tak usah ngiri. Allah yang berkehendak kok. Allah yang punya rezeki. Enak betul ya, tak penat banyak duit, amin. Itu dia. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah, ay lamma ra'a Zakaria dzalik wa 'alima anna al-qadira 'ala al-ityan bi syai'in bi ghairi hinihi bi ghairi hinihi qadirun 'ala al-ityan bil walad 'ala al-kibar wa kana ahlu baiti in qaradu da'a Zakaria rabbah. Jadi Nabi Zakaria dikarenakan kejadian tersebut, dia melihat Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan buah-buahan ini tanpa sebab dari surga, buah-buahan yang tidak pada musimnya. Disebabkan itu da'a Zakaria rabbah. Melihat kejadian itu, Nabi Zakaria kemudian doa kepada Allah. Doanya apa? Jadi Nabi Zakaria juga belum punya keturunan, sementara keturunannya hampir punah. Keturunannya hampir punah, keluarganya ini hampir punah. Begitu melihat ini ada keajaiban yang luar biasa, ini buah-buahnya dia bisa datang tanpa sebab, maka Allah tentu bisa memberi aku keturunan walaupun aku sudah sangat tua. Punya kemantapan, iya ini bisa, kenapa Allah? Oh tentu Allah bisa. Makanya Nabi Zakaria kemudian berdoa, kalau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, berilah aku dzurriyyah yang bagus, walad dan salihah, itu anak yang saja Allah. Berilah aku walad. Ini doa ini boleh dibaca juga. Ya, untuk kita ambil itu doa boleh, namanya iktibas, doa dari Al-Quran, dari para nabi kita ambil, kita dari Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisimu dzurriyah yang bagus, yaitu walad dan salihah,
walad yang anak yang soleh, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sami, yaitu mujibun, orang yang menjawab, yang makabulkan doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah min Allah wa sayyidan wa suran wa nabiyyan minas salihin. Nah, kemudian setelah berdoa tadi, fanadatul malaikatu, kemudian malaikat Jibril memanggilnya setelah doanya, minta, ya Allah berilah kami anak soleh ya Allah, keturunan yang bagus ya Allah. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jibril pada waktu itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab, di masjid. Nabi Zakaria sedang sholat, dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Aibi'anna fi qira'ati bil kasih bitakir qaul annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah seperti kasih kabar sama malaikat Jibril. Wahai Zakaria, jadi Nabi Zakaria ini punya putra namanya Nabi Yahya. Jadi kan urutannya nampak kalau kita ini. Nah, kita belajar seperti ini nampak. Nah, Sayyidina Imran punya putra Sayyidah Hana. Sayyidah Hana dan Sayyidah Imran punya putri namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini punya bibinya itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria dengan begitu umurnya sudah tua, akhirnya berdoa kepada Allah karena melihat keajaibannya Sayyidah Maryam ini tadi dapat rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, luar biasa. Akhirnya berdoa, Allah memberinya seorang putra namanya Yahya, namanya Yahya. Anallah yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, memberi kabar gembira kepadamu, ya, yaitu dengan Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang membenarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bi Isa annahu ruhullah wa summiya kalimatan li'annahu khuliqa bi kalimati kun. Nah, disebut dengan musaddiqan bi kalimatin min Allah, bi kalimatin min Allah, yaitu Nabi Isa. Nah, maksud Nabi Isa. Kenapa kok disebut dengan Nabi Yahya ini? Nanti dia yang akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam ini nabi putranya Sayyidah Maryam tanpa ayah, bukan dari perzinaan. Nah, Nabi Zakaria nanti akan membenarkan, nanti ketika lahir dia akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Kalimat disebut dengan kalimah karena kejadiannya itu dengan kun fayakun. Nabi Isa alaihissalam kejadiannya dengan kun, dengan kalimat kun. Kenapa? Karena tanpa ayah. Macam mana bisa jadi? Tak mungkin, betul kalau zaman sekarang ini. Tak mungkin. Ada anak perempuan datang hamil katanya. Ini hamil tanpa kalau zaman sekarang ini salah kan? Kalau Nabi Sayyidah Maryam dia hamil tanpa ayah, betul-betulan, memang tak ada hubungan biologis, bisa hamil. Nah, kalau zaman sekarang ini, wah parah ya, jangan sampai ya ada yang kalau seperti Sayyidah Maryam betulan. Nah, ini lain urusannya, orang dekat dengan Allah hamil tanpa ayah, tapi memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan tanpa sebab. Nah, ini bukan karena perzinaan. Makanya bi kalimatin, maksudnya dengan kalimat kun, jadi walaupun tanpa bapak. Kun, jadilah kau bapak Nabi Isa itu, hamillah Sayyidah Maryam walaupun tanpa bapak. Bi kalimatin min Allah wa sumya kalimat li'annahu khuliqa bi kalimatin kun, disebut dengan kalimat karena dia diciptakan dengan kalimat kun. Wa sayyidan, dan akan menjadi pemimpin, matbu'an, orang yang diikuti, wa asuran, wa hasuran manu'an,
minan nisa wa nabiyyan minas salihin. Pasuran di sini manu'an, yang maksudnya jauh, dijaga dari perempuan-perempuan, manu'an. Wallahu a'lam. Wa nabiyyan minas salihin, dan menjadi nabi termasuk orang-orang yang saleh. Ruwiya annahu lam ya'mal hati'atan wa lam yahib biha. Dan di dalam diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah melakukan amal yang salah, ya, hanya dosa, dan juga tidak pernah ingin melakukan suatu perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Jadi ketika malaikat Jibril datang ngasih tahu kepada Nabi Zakaria, Allah memberi kabar gembira denganmu dengan seorang putra namanya Yahya, yang nanti akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam, ya, menjadi nabi. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqri. Wahai Tuhanku, macam mana aku bisa punya anak? Wa qad balaghani, aku dah tua betul. Macam mana? Wa imra'ati aqri, dan istriku mandul. Macam mana namanya? Aku dah tua, istri mandul. Macam tak mungkin. Ketika dikasih kabar gembira sama malaikat Jibril, begitu kata Nabiullah Zakaria alaihissalam. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, begitulah min khalqi ulam minkuma. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. La yu'jizu anhu syai' wa lidzari hadil qudrah ala dhimah alhamahu as-su'al liyujaba biha. Wa lamma taqatin nafsuhu ila sur'atil mubasyara bihi. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramzah. Sadaqallahul adzim. Kita lakukan salat di pertemuan yang akan datang. Ini sampai di kisahnya Nabi Zakaria yang sudah sangat tua, tetapi Allah memberikan seorang putra namanya Nabi Yahya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.